Tuhan, pagi jemaat Tuhan kita persiapkan hati, kita persiapkan diri kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi jemaat Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas cinta dan kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, penyembahan kami hari ini boleh menjadi dupa yang membawa hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang Kau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong, menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami tidak mengerti apa yang kami alami Tuhan, tapi kami mau yakin Tuhan punya rancangan baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus kan ku percaya, saya meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak
Itu yang kau sediakan, itu yang kau
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan mempelajari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena penyertaan, kesetiaan Tuhan, dan kehadiran-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan mempelajari firman-Mu. Bila Engkau melengkapi kami dengan hikmat dan pengertian, hati sebagai seorang murid dan hamba, sehingga kami boleh mencerna, memahami secara baik firman dan pesan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau Tuhan melalui firman-Mu, dan kami boleh dibangun di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Engkau lawat mereka dan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pencerahan daripada surga, memberikan hikmat pengertian, sehingga mereka boleh benar-benar memahami pesan Tuhan hari ini, dan mereka boleh diberkati, mereka boleh berkemenangan sebagai umat-umat punyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang Tuhan sebagai penolong, dan saya harap bahwa firman itu menguatkan saudara, menguatkan Bapak Ibu semuanya, sehingga boleh tetap kuat di dalam menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang pastinya ini juga akan memberkati kehidupan Bapak Ibu semuanya dan saya, sehingga kita boleh dibangun di dalam iman, pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita boleh tetap kuat, tetap tegak, menaruh pengharapan, dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Minggu lalu kita belajar dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, di mana kalau kita mencermati, minggu kemarin kita membahas tentang satu kata yang cukup sentral di dalam pembahasan kita, di mana kata itu adalah kata Tuhan. Kata Tuhan ini, seperti yang saya katakan bahwa kata Tuhan yang di mana kita menggunakan kata itu untuk memanggil Allah. Sebenarnya kata Tuhan itu bukan hanya satu kata yang kita menyebut atau mengidentifikasi satu pribadi. Seperti contohnya adalah seperti saya. Nama saya adalah Matius. Orang tua memberikan nama supaya saya mempunyai nama untuk mengidentifikasi siapa saya, atau membedakan saya dari saudara-saudara saya yang lain, atau dari orang-orang yang lain. Tetapi kata Tuhan, yang dimana kata ini kita gunakan untuk memanggil Allah, sebenarnya jauh daripada hanya sekedar supaya dia mempunyai nama, Bapak Ibu, atau supaya dia dapat kita kenali dengan satu sebutan, yaitu Tuhan. Tetapi kata Tuhan itu adalah kata yang mencerminkan karakter Tuhan.
atau sifat-sifat Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa kalau dalam pergaulan kita sehari-hari, ada beberapa orang dalam kehidupan kita mendapat gelar-gelar tertentu, julukan-julukan tertentu. Seperti ada orang yang mungkin karena orangnya suka gosip, dan kemudian kita memberikan gelar si penggosip. Atau ada orang yang karena suka makan sehingga kita memberikan nama si pelahap. Artinya bahwa nama-nama atau julukan yang kita kenakan kepada orang tersebut itu berdasarkan karakter dari orang tersebut. Nah, itulah yang dimaksud bahwa ketika nama kata Tuhan kita gunakan untuk memanggil satu pribadi yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan atau Allah, saudara dan saya. Sebenarnya kata itu menceritakan tentang karakter atau siapa Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa kalau orangnya suka makan, kita berikan nama si pelahap. Suka gosip, kita menjuluki orang tersebut dengan si penggosip. Begitupun ketika kita memanggil Allah dengan nama Tuhan, itu sedang menceritakan tentang karakter daripada Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah arti dari kata Tuhan? Seperti apakah karakter daripada Tuhan? Minggu kemarin kita belajar kata Tuhan yang pertama mengandung arti Tuhan yang maha hadir dari kekekalan, hadir hari ini, besok, dan sampai kepada kekekalan. Dan kemudian adalah pribadi yang begitu menaruh empati yang besar, belas kasihan kepada saudara dan saya. Terus kemudian adalah seseorang atau pribadi yang begitu berkomitmen untuk menolong saudara dan saya. Dan terakhir adalah pribadi yang begitu berkomitmen untuk meneguhkan saudara dan saya di dalam perjalanan kehidupan hari ini. Kalau kita melihat kata Tuhan, bukan hanya dalam Mazmur 121 saja, tetapi juga terdapat di dalam bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada satu pribadi yang begitu dipakai luar biasa oleh Tuhan, di mana ini adalah pertama kali Yahweh atau Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Tuhan, saudaraku. Sehingga kalau Daud pada akhirnya memanggil Allah dengan kata Tuhan, itu bukanlah kali pertama, tetapi sudah berlangsung sebelumnya, saudaraku. Jadi kita akan melihat di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Dengan perikop Musa diutus Tuhan. Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebuah cerita yang terjadi, fakta atau kebenaran yang berlangsung ketika umat-umat Tuhan, orang-orang Israel, berada dalam masa perbudakan kurang lebih selama 400 tahun di Mesir, saudaraku. Jadi dapat kita bayangkan bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka yang begitu ditekan dengan luar biasa, dijajah dengan luar biasa, bahkan mereka menjadi budak-budak di negara itu, saudaraku. Mereka dipekerjakan secara paksa, hak-hak mereka diambil, Bapak Ibu semuanya, sehingga dapat kita melihat bahwa mereka begitu sengsara, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bahkan di tengah-tengah pembuangan mereka, di tengah-tengah
perbudakan yang berlangsung, mereka tetap berseru-seru kepada Tuhan. Mereka tetap mengharapkan campur tangan dan pertolongan daripada Tuhan. Pribadi yang pada akhirnya disembah oleh Raja Daud, saudaraku. Mereka terus memanggil-manggil nama Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka menantikan pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Sehingga hari ini tema khotbah yang akan disampaikan hari ini menjadi sebuah kelanjutan dari khotbah yang kemarin yang saya beri judul Tuhan sebagai penolong bagian kedua. Kalau kita mencermati di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 22, di mana bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka berseru-seru, mereka memanggil nama Tuhan, mereka mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi yang menjadi masalah terbesar di tengah-tengah keberadaan mereka di Mesir adalah mereka membutuhkan seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Sehingga kita mendapati bahwa pribadi yang dipakai oleh Tuhan dalam hal ini untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir ke Kanaan itu adalah Musa, saudara. Musa lah yang dipakai oleh Allah dalam menjalankan kehendak Tuhan demi membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Sehingga nanti di dalam perjumpaan Musa dengan Allah, di sanalah kita akan mengidentifikasi atau menemukan realita siapa Tuhan yang menjadi pertolongan bagi bangsa Israel yang adalah kepunyaan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah Israel rohani yang menjadi kepunyaan Tuhan semata. Tetapi yang menjadi masalahnya bukan hanya bagi seorang Musa atau bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan, tetapi juga kita pada masa-masa sekarang, banyak kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, tetapi tanpa pengenalan yang baik akan Tuhan. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita di dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar, kadang kita berseru kepada Tuhan, tetapi tanpa pengenalan dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga hari ini kita akan menelaah atau mengkaji kebenaran tentang Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, maksud saya Keluaran 3 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pelanggaran mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Terus kemudian ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudaraku, dalam ayat-ayat yang kita baca, kita akan menemukan beberapa realita kebenaran daripada siapa Tuhan. Sehingga nanti dalam satu ketika Musa bertanya, kalau engkau mengutus aku dan kemudian saya berjumpa dengan orang Israel, dan kemudian mereka bertanya, siapakah Tuhan? Siapakah pribadi yang mengutus engkau untuk memberikan pertolongan bagi kami? Terus kemudian Allah berkata bahwa engkau berkata kepada mereka bahwa aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa penting bagi Allah untuk memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Kebenaran yang pertama yang hendak disampaikan bagi kita dalam ayat yang ke-6, dia berkata bahwa seperti yang kita bahas pada minggu kemarin, bahwa Allah itu adalah pribadi yang kekal. Allah adalah pribadi yang bekerja dan berkarya dari generasi kepada generasi. Artinya bahwa yang hendak disampaikan kepada orang Israel pada zaman itu adalah, dia mau berkata seperti ini, bahwa aku adalah pribadi yang sudah ada pada masa lalu, yang disembah oleh Abraham, terus kemudian berlanjut kepada Ishak, terus kemudian berlanjut kepada Yakub. Ini menceritakan tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan yang senantiasa setia berdasarkan perjanjiannya dengan Abraham. Ketika dia berkata bahwa engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, sehingga kalau kita menemukan bahwa orang-orang Israel adalah penggenapan dari janji Allah. Sehingga ketika orang Israel bertanya, siapakah dia? Siapakah Allah yang mengutus engkau Musa untuk datang kepada kami? Terus kemudian Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah pribadi yang di dalam rahmatnya, yang di dalam kebaikannya memilih Abraham, sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang hendak menolong mereka adalah pribadi yang setia kepada perjanjian dengan nenek moyang mereka yang digenapi di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan dia adalah pribadi yang berkarya dari masa lalu, hari ini, dan bahkan sampai kepada kekekalan. Atau dia adalah pribadi yang bekerja dari generasi kepada generasi. Dan itulah Tuhan yang saudara sembah hari ini.
ketika dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dan kemudian sebelum kejadian itu mereka melangsungkan perjamuan. Dan kemudian berkata bahwa ini adalah darah perjanjian. Itulah yang dimaksudkan. Sehingga kalau kita melihat penyelamatan bangsa Israel dari tanah Mesir ke Kanaan, itu adalah gambaran tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya kepada surga yang kekal. Dari kebinasaan kepada keselamatan yang kekal. Sehingga kalau orang Israel pada perjanjian lama mendasarkan iman mereka kepada perjanjian Allah dengan Abraham, saudara dan saya mendasarkan iman kita kepada darah perjanjian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kalau dalam perjanjian lama dia adalah pribadi yang setia, sampai hari ini pun dia adalah pribadi yang setia, dan dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, dia adalah pribadi yang setia, yang telah hadir dari kekekalan kepada kekekalan. Terus kemudian kalau kita mencermati dalam ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama Keluaran 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dalam ayat yang ke-7 kita menemukan beberapa kata kunci tentang sifat Tuhan, tentang karakter Tuhan. Yang pertama, dalam poin yang kedua, di ayat yang ke-7, dia berkata bahwa dia memperhatikan. Artinya bahwa di dalam perjanjian Allah dengan Abraham, dia tetap setia, yang ditunjukkan oleh sikapnya yang memperhatikan secara sungguh-sungguh keberadaan umat pilihan Tuhan. Dalam hal ini adalah orang-orang Israel. Dan itulah Tuhan kita, itulah Allah kita yang memperhatikan kita setiap waktu. Dia adalah Allah yang kita sembah, yang tidak pernah sedetik pun meluputkan pandangannya dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kalau dia adalah pribadi yang memperhatikan kehidupan kita, dalam hal ini kita bisa mempercayakan kehidupan kita setiap waktu kepada Tuhan, terlepas apapun keadaan kita. Seperti orang Israel ketika di dalam perbudakan, penderitaan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan itulah yang harusnya menjadi bagian kita. Di dalam segala keadaan kehidupan kita, kita mempunyai dasar untuk menaruh dan mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang begitu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Terus kemudian masih dalam ayat yang ke-7, dalam poin yang kedua, selain Dia memperhatikan, Dia juga mendengar. Bapak Ibu semuanya, seringkali di dalam penderitaan kita, di dalam proses kehidupan kita, kadang kita berdoa, tetapi kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengar. Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh untuk dapat memahami dan mendengar tentang doa dan seruan kita. Tetapi di dalam hal ini,
Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya, ketika umat Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong mereka dan membebaskan mereka. Saudaraku, saudariku, Bapak Ibu semuanya, tetaplah berdoa, tetaplah membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah terlelap, sebab Tuhan tidak pernah tidak mendengar akan seruan dan doa dan permohonan minta tolong kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah pribadi yang mendengar. Sehingga kalau yang pertama, Dia begitu memperhatikan kita dan juga mendengar tentang seruan dan isi hati kita, sehingga di dalam hal ini kita kembali mendapat landasan yang ketiga, bahwa Tuhan mendengar seruan dan doa kita, sehingga kita dapat mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Terus poin yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-7, Dia tidak hanya memperhatikan, mendengar, tetapi Dia juga mengetahui. Kata mengetahui bukan hanya sekedar Dia tahu tentang keadaan kita, tetapi ini menekankan tentang Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia turut merasakan keadaan kita. Dia turut merasakan beban demi beban di dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kalau kita mencermati seperti orang tua pada umumnya, kalau anak-anak mereka sakit, kadang mereka berkata seperti ini, lebih baik kita tuh yang sakit, orang tua tuh yang sakit, daripada orang atau anak yang kita kasihi sakit. Itulah yang dimaksudkan dengan kata mengetahui, bahwa Dia merasakan apa menjadi penderitaan orang-orang Israel sebagai anak-anak Tuhan, di mana mereka mengalami penderitaan perbudakan yang begitu berat. Saudaraku, Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya. Dia mengetahui keadaan demi keadaan kehidupan kita, sehingga di dalam hal ini kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Sebab selain Dia memperhatikan, mendengar, Dia juga memahami secara sempurna tentang beban dan pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini adalah landasan yang seharusnya membuat kita dalam segala situasi dan keadaan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, berseru kepada Dia, sebab Dia adalah pribadi yang setia, yang telah hadir dari kekekalan kepada kekekalan, setia berkarya di dalam generasi demi generasi. Sebab Dia adalah pribadi yang mencermati, memperhatikan keadaan kehidupan umatnya. Dia adalah pribadi yang mendengar tentang isi hati mereka. Dia adalah pribadi yang memahami dan turut merasakan apa yang menjadi keadaan kita dalam kehidupan kita. Terus kemudian ayat yang ke-8, saudaraku, ini adalah poin yang ketiga. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Poin yang ketiga di dalam ayat yang ke-8, kita menemukan di dalam kalimat bahwa
memperhatikan, memahami dan mendengar tentang seruan kita. Pada akhirnya Allah turun tangan. Allah hadir sebagai penolong, dalam hal ini menolong orang-orang Israel. Dan begitu pun Allah yang hari ini kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang sama yang kita sembah, yang tidak hanya memperhatikan, yang tidak hanya mendengar, mengetahui, tetapi juga pada akhirnya Dia turun tangan untuk menolong kita. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menguatkan kita, di mana Tuhan itu bukan hanya sekedar hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang benar-benar peduli akan kehidupan kita, dan itu ditunjukkan dari kesediaannya untuk mempersembahkan dirinya demi menebus saudara dan saya. Sehingga di dalam hal ini, kalau kita bercermin melihat kepada perjanjian lama, kita akan melihat hal yang sama yang dilakukan oleh Allah, yaitu adalah Dia adalah pribadi yang setia. Dia adalah pribadi yang memahami dan turun tangan untuk menolong umat-umatnya. Bapak Ibu semuanya, coba kita lihat keadaan kita hari-hari ini. Apakah kita sudah tidak berdoa lagi, berseru-seru kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan? Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu telah meninggalkan kita. Tetapi hari ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini adalah angin segar atau kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan dan menaruh segala pengharapan dalam kehidupan kita kepada Dia yang hadir setiap saat dalam kehidupan kita, yang melihat, mendengar, dan memahami, dan kemudian Dia tahu bagaimana cara untuk menolong saudara dan saya. Seperti hal yang dilakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Di tengah-tengah perbudakan mereka, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan turun tangan untuk menolong mereka dan memberikan mereka kelepasan dan kelegaan, di mana mereka dibawa ke tanah Kanaan, saudaraku. Walaupun pada akhirnya mereka kebanyakan mati di padang gurun, tetapi setidaknya yang menjadi pembelajaran kita adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu memperhatikan, mendengar, dan memahami, dan Dia tahu bagaimana cara untuk menolong kita. Dan ini adalah kebenaran yang cukup untuk kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan menolong kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia adalah Bapa yang begitu baik dan setia di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat, kita kembali kepada tokoh Daud, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 17, ketika dia berhadapan dengan Goliat, sosok yang begitu besar, dan kemudian Daud pada waktu itu adalah seseorang masih sangat muda. Kalau diperhitungkan, Goliat itu kurang lebih hampir 3 meter tingginya, saudaraku. Dan kemudian Daud itu hanya kurang lebih 160 cm. Kita menemukan jarak atau angka presentasi yang begitu jauh. Tetapi ketika Daud berhadapan dengan sosok yang begitu besar ini, dia berkata seperti ini. Dia mendatangi Goliat dengan nama Allah yang hidup. Sehingga dia berkata seperti ini. Ketika dia akan menghadapi Goliat, dia berkata kepada Raja Saul, "Rajaku, aku telah membunuh berbagai macam binatang buas ketika mereka menyerang domba-domba yang dia gembalakan." Dan kemudian dia berkata seperti ini, "Allah yang sama itulah yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Allah yang sama itulah yang akan menolong Daud di dalam menghadapi Goliat." Artinya bahwa benang merah yang dapat kita ambil dalam
artinya adalah Allah itu setia. Allah itu adalah pribadi yang bekerja pada masa lampau, tetapi juga dia adalah pribadi yang bekerja pada masa sekarang. Sehingga di dalam hal ini kita menemukan bahwa dia adalah pribadi yang hidup. Dia adalah pribadi yang eksis. Dia adalah pribadi yang hadir sampai detik ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu semuanya, jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan membuat kita terjebak di dalam keadaan yang tawar hati di dalam menghadapi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah pribadi yang setia, yang begitu memperhatikan, mendengar, bahkan melihat, memperhatikan, sehingga dia memahami dan kemudian dia tahu bagaimana menolong saudara dan saya. Sekian untuk firman Tuhan. Biarlah kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan dan kita tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kita. Sebab seperti yang Daud katakan bahwa Tuhan dan Allah-Nya hidup, demikian pun Tuhan kita dalam pribadi Allah yang hidup di tengah-tengah kita, yang setiap saat dapat memberikan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam mengiring Tuhan. Apapun keadaan kami akhir-akhir ini Tuhan, biarlah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang hadir di tengah kami adalah pribadi yang memperhatikan kehidupan kami, pribadi yang mendengar tentang seruan dan jeritan isi hati kami, pribadi yang tidak hanya mendengar tetapi juga memahami secara sempurna akan keadaan kami. Dan jauh daripada itu, dia adalah pribadi yang memahami dan tahu bagaimana caranya untuk menolong kami. Seperti orang Israel dituntun dengan begitu luar biasa melewati Laut Merah, menikmati mujizat dan mujizat di padang gurun. Allah yang sama itulah yang kami sembah sampai hari ini, yang begitu tahu akan kehidupan kami, yang begitu tahu bagaimana cara harus menuntun kami keluar dari permasalahan dan keadaan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedia Engkau hiburkan, mereka membutuhkan jalan keluar, Engkau hadir dengan jawaban yang ajaib dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, sehingga mereka boleh disembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan telah selesai. Dalam firman ini menguatkan kita semua, dan kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Shalom, sampai jumpa di episode selanjutnya.